di soal ini disajikan dari pembentukannya. Jadi dari pembentukan, kemudian masuk partner baru, dan kemudian pembubaran ya. Untuk yang pembentukan di sini dari pembentukannya berawal dari Rangga sama Cinta. Ini masing-masing punya aset dan punya utang yang dibawa untuk pembentukan partnership-nya. Kalau untuk pembentukan, insya Allah nggak ada masalah ya. Nah, tapi tadi itu ketika kas ada penambahan kas, itu penambahan kasnya berapa nih yang akan ditambah oleh Rangga dan berapa yang akan ditambah oleh Cinta ini. Nah, di sini Rangga dia menyetorkan kas, kemudian dia membawa account receivable dan ada afdanya ya, ada allowance for double account-nya. Kemudian dia juga menyetorkan inventory dan peralatan. Selain itu, si Rangga juga punya notes payable dan punya account payable ya. Cinta sama ya, dia bawa cash, kemudian punya piutang, kemudian punya inventory, punya peralatan, dan punya notes payable dan account payable. Ini adalah, kalau yang ini yang dibawa dari perusahaan perorangan ya, jadi ini posisi perusahaan perorangannya Rangga, yang Cinta ini adalah posisi dari perusahaan perorangannya Cinta. Nah, ketika masuk mendirikan persekutuan, seluruh aset dari Rangga dan Cinta ini akan dinilai sesuai dengan fair value-nya ya. Di sini fair value untuk piutang, kemudian afda, inventory dan equipment ya dari Rangga dan Cinta. Kita akan gunakan nilai fair value-nya yang ini ya. Jadi yang pertama kita akan jurnal masuknya Rangga, kemudian yang kedua kita akan jurnal masuknya Cinta, baru kita susun neraca awal dulu ya, neraca awal sebelum penambahan kas. Jadi kita susun dulu neraca awal agar tahu tuh ya, agar tahu total asetnya itu berapa. Nah, total asetnya berapa. Yang pertama, jurnal masuknya Rangga. Ini kas yang disetor ya. Kas yang disetor oleh Rangga tadi 24.000. Kemudian piutang yang dibawa oleh Rangga ini sesuai dengan fair value ya, sesuai dengan fair value ya. Fair value-nya di sini piutangnya 26.000 dan afdanya 3.000. Ini piutangnya 26.000, kemudian afdanya 3.000. Jadi afdanya pakai yang fair value ya, pakai yang fair value. Kemudian inventory dan equipment ini masing-masing 28.000 dan 25.000. Ini sesuai dengan fair value-nya juga. Kemudian untuk notes dan account payable ya, untuk notes dan account payable ini sesuai yang ada di neraca saldo perusahaan perorangannya Rangga. Karena di sini kan nggak ada nih ya. Untuk nilai utang biasanya sesuai dengan book value-nya ya. Jadi kita gunakan angka yang di sini. Untuk notes payable-nya Rangga adalah 24.000, kemudian account payable-nya Rangga adalah 25.000. Ini kita jurnal, kita masukkan di sini ya, notes payable dan account payable. Kemudian selisihnya akan kita catat sebagai modalnya Rangga. Ini modalnya Rangga adalah 51.000. Nah, untuk yang jurnal ini ada yang salah nggak? Alhamdulillah belum. Saya Bu. Aman ya? Ya. Masih aman. Oke. Terima kasihnya nggak Ya. Kemudian masuknya Cinta ya. Masuknya Cinta ini nggak berbeda jauh dengan Rangga ya. Kita tinggal lihat saja fair value dari aset yang disetor oleh Cinta itu berapa. Kalau kas, nah kas itu fair value akan sama dengan book value ya biasanya ya. Kasnya 20.000. Kemudian untuk aset yang disetor dia bawa piutang, kemudian afdanya disesuaikan dengan fair value-nya ya, afdanya fair value-nya juga 3.000. Kemudian untuk piutang, inventory dan equipment masing-masing fair value-nya 24.000, 30.000 dan 18.000. Untuk notes payable dan account payable kita ambilkan dari neraca saldonya si Cinta ya. Di sini 25.000 dan 20.000 ya untuk
notes dan account payable-nya si Cinta di 25.000 dan 20.000. Selisihnya akan kita catat sebagai Cinta capitalnya ya, 44.000. Ya. Jurnal masuknya Rangga dan Cinta. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Enggak ada, oke. Nah, setelah kita menjurnal Rangga dan Cinta, kita akan membuat neraca awal ya. Jadi kasnya akan kita tambahkan ya. Jadi di sini 24.000 tambah 20.000. Itu kas dari partnership-nya adalah 44.000. Kemudian piutang. Nah, piutang ini 26.000 ditambah 24.000. Total piutangnya 50.000. Kemudian AFDA ya. AFDA kan letaknya tepat di bawah piutang ya. AFDA-nya 3.000 dan 3.000 ya. Jadi AFDA-nya 6.000 sehingga net piutangnya ya, net piutangnya adalah 44.000. Ibu, Ya. Ibu mau bertanya soalnya itu. Iya. Jadi saya bikinnya itu langsung di jurnal kan, Bu, jurnal penggabungan. Nah, tapi AR-nya sama AFDA-nya nggak langsung saya kurangi. Langsung dikurangi gimana? Nggak langsung dikurangin kan, kalau itu langsung dikurangin kan, Bu, langsung piutang bersih. Yang di sini ya? Ya. Kalau saya enggak, Bu, jadi di jurnalnya itu ada cash, AR-nya tetap 50.000, tapi di kreditnya itu ada AFDA 6.000. Di sini ininya di total berarti di jurnal di jurnal yang penggabungan mereka yang baru jadinya kan ada cash, AR total mereka kan, Bu. Nah, AR-nya itu tetap 50.000 total mereka berdua. Nah, AFDA-nya itu dikredit 6.000. Jadi saya nggak ngehilangin AFDA-nya gitu, Bu. Sama aja kan berarti AFDA-nya 6.000 ya? Iya, tapi hasilnya jadi beda, Bu. Masa? Iya. Kalau jurnalnya masih langsung digabung ya, ini jurnal 1 dan 2 digabung, berarti kan nanti tinggal kalau piutangnya kan total 50.000. AFDA-nya kan kredit juga 6.000 kan ya? Iya. Ya, ketika masuk di neraca berarti kan piutangnya 50.000, AFDA-nya 6.000 kan ya? Terus yang beda di bagian mananya? Nah, iya saya nggak tahu, Bu. Ya udah nggak apa-apa, Bu. Coba saya pelajari sama lagi. aja, jadi sama aja ya. Okay, nah, ini jurnal saja, kalau ini jurnal yang mau digabungkan jadi satu, silahkan. Jadi langsung tuh kasnya berapa? Kasnya adalah 44.000. Nanti tinggal yang kredit ini ada jurnal untuk Rangga Capital dan jurnal untuk Cinta Capital, ya kan? Ya. Nah, itu nggak masalah. Nanti kalau masuk neraca kan ya berarti tinggal masukin ya tadi yang ada di jurnal ya. Jadi cash-nya 44.000, piutangnya 50.000, AFDA-nya 6.000. Nah, ini kalau yang 44.000 ini adalah account receivable net ya. Jadi neto, piutang netonya, piutang bersihnya. Piutang setelah dikurangi dengan AFDA ya. Piutang bersihnya 44.000. Kemudian inventorinya totalnya 58.000 ya, 18 ditambah yang atas berapa tuh? 18 ditambah sebentar. Oh, inventory sorry. 30.000 ditambah 28. Nih, jadi inventorinya adalah 58.000. Kemudian untuk equipment di sini 25.000 ditambah 18.000. Ya, jadi equipmentnya 43.000. Kemudian di sisi liabilitas dan ekuitas untuk notes payable-nya totalnya 49.000 ya, 25 ditambah 24. Kemudian account payable-nya 25 ditambah 20 ya, account payable-nya jadi 45.000. Rangga capitalnya tadi 51.000 dan Cinta capitalnya 44.000. Sehingga total asetnya ya, sama dengan total liabilitas plus ekuitas adalah 189.000 ya. Ini neraca awalnya ya. Jadi total asetnya 189.000. Sampai di neraca awal ada yang mau ditanyakan? Ketemu ya ini semua ya, 189.000 ya. Ketemu, Bu. Ketemu. Bu, mau tanya, Bu. Ya, silakan. Kita bikin neraca awal itu apa itu wajib apa gimana sih, Bu?
Ini ini untuk menentukan aja sih, karena tadi kan disebutkan nih di soal ya. Kalau tidak diperintahkan di soal, tidak usah dibuat. Nah, kita membuat neraca awal ini dalam rangka menjawab ini, menjawab di sini, ya, menjawab tadi kan sepakat nih, di sini sepakat bahwa nanti nilai total asetnya, nilai total aset itu berarti total aset dari persekutuan ya, dari partnership ya, itu harus 200.000 ya. Kalau kita tidak menyusun ini ya, ya kita mungkin akan susah menentukan selisih dari total aset yang diharapkan dengan yang sebelum penambahan kas itu berapa. Ya, jadi yang untuk kita akan menilai neraca awal ini untuk melihat selisih dari total aset itu berapa sih yang harus ditambahkan kasnya, gitu ya. Oh, Bu, berarti kalau ada penambahan kas, berarti kita bikin neraca awal gitu ya, Bu? Ya, neraca awal ya. Dan ini untuk melihat ya, neraca awal untuk melihat, walaupun kan di jurnal kelihatan ya, kalau secara sistem akuntansi sih begitu kita menjurnal, neraca itu udah jadi gitu ya, neraca itu udah jadi. Nah, ini untuk menempatkan berapa sih modalnya Rangga dan modalnya Cinta ya, modal awalnya ya. Walaupun di jurnal ini sudah bisa kelihatan. Nah, tapi akan lebih baik kalau di neraca ini kan sumbernya sebenarnya neraca ya, bukan jurnal ya, tapi laporan posisi keuangannya. Jadi nanti modal awalnya Rangga sebelum penambahan kas itu 51.000 dan modalnya Cinta sebelum penambahan kas adalah berapa tadi? 44.000. Dan total asetnya adalah 189. Kemudian mereka tuh sepakat bahwa total aset dari partnershipnya itu harus 200.000 ya, harus 200.000 nih. Harus 200.000. Padahal di sini cuma berapa nih? Cuma 189. Berarti selisihnya adalah 11.000 ya. Nah, selisih 11.000 itu nanti yang akan ditambahkan oleh Rangga dan Cinta gitu ya, agar total asetnya menjadi 200.000. Kas itu kan bagian dari aset ya, jadi kalau nambah aset pasti akan, kalau menambah kas pasti menambah aset. Nah, berapa yang akan ditanggung oleh Rangga dan Cinta agar kasnya itu bertambah 11.000, itu ada kesepakatan di sini. Namun mereka sepakat menambahkan jumlah modal dalam bentuk kas agar memiliki modal yang sama. Jadi nanti ya di neraca awal modal awalnya mereka itu bukan yang ini tadi ya. Nanti bukan yang 51 dan 44, tapi modalnya itu harus sama, modal Rangga harus sama dengan modal Cinta ya. Jadi 11.000 itu nanti akan disetor oleh Rangga, akan ditambah oleh Rangga dan Cinta ya, 11.000 ke partnership ya, yang akan menjadikan modal mereka itu sama. Jadi nanti yang 11.000 dibagi sebagai modalnya Rangga dan modalnya Cinta. Dengan ketentuan modal mereka nanti harus sama. Ya. Jadi 11.000 ya, kita lihat dulu ya. Nah, total asetnya kan tadi harus 200.000. Ya, total asetnya 200.000. Nah, kan ada itu ya, ada rumus ya. Total aset sama dengan total liabilitas plus ekuitas. Ya, jadi kita cari dulu total ekuitasnya itu harus berapa. Ya, harus berapa agar total asetnya 200.000. Kalau total asetnya 200.000, kemudian liabilitasnya di sini 49.000 dan 45.000 ya. Jadi total utang atau total liabilitasnya adalah 94.000 ya. Ini 49.000 ditambah 45.000. Sehingga nanti total ekuitasnya itu harus 106.000. Ya, harus 106.000. Padahal di sini cuma berapa ini? 51 dan 44. Ya, 51 dan 44. Baru 95 ya. Baru 95. Nah, yang ini yang 106 ya. 106.000 dikurangi berapa?
11.000 kan ya. Nah, 11.000 ini ya nanti akan dibagi ke Rangga dan Cinta agar modalnya mereka sama. Caranya gimana? Agar sama kan berarti ini harus dibagi dua ya. Dibagi dua. Ya, Iya, Bu. 106 ini harus dibagi dua. Nah, dibagi dua ketemunya berapa? 53.000. Jadi modal masing-masing partner nanti harus 53.000. Nah, Rangga sudah punya 51. Berarti Rangga tinggal nambah 2.000. Sedangkan Cinta dia baru punya 44. Maka nanti Cinta akan menambah 53.000 dikurangi 44.000 ya. Jadi Cinta menambah 9.000. Nah, ini jurnal yang perlu kita tambahkan untuk setoran tambahan kasnya mereka. Ya, jadi kasnya debit 11.000 ini akan menambah kas dari partnership. Kemudian modalnya Rangga akan bertambah 2.000 dan modalnya Cinta akan bertambah 9.000. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Ya, jadi modalnya Rangga totalnya berapa? 53. 53. Modalnya Cinta? 53 juga. 53. Ya. Itu akan jadi modal awal ya, jadi modal awal. Jadi asumsi kita untuk penambahan kas ini terjadi saat pembentukan awal ya. Jadi neraca awalnya nanti akan berubah ya, bukan ini ya. Jadi neraca awalnya nanti setelah ada penambahan kas, neracanya menjadi kasnya berapa di sini? 11.000 ditambah 44.000 ditambah 11.000. Jadi saldo kasnya menjadi 55.000 ya. Kemudian total asetnya menjadi 200.000. Kemudian modalnya Rangga menjadi 53.000 dan modalnya Cinta juga menjadi 53.000. Nah, itu adalah neraca awal setelah penambahan kas. Nah, karena nanti berpengaruh ya, modal awalnya itu akan berpengaruh ke pembagian income ya, bagian income. Oke, kita lanjut ya. Untuk yang pembentukan ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau misalkan penambahannya itu ya, kalau misalkan penambahannya itu di tengah-tengah periode, ini kan pembentukannya misalkan di awal Januari gitu ya, pembentukan di awal Januari. Misalkan ada additional tambahan itu di bulan Juni, ya, berarti itu di tengah-tengah ya. Kalau penambahannya di tengah-tengah periode, kita memperhitungkannya sebagai additional investment. Ya, bukan modal awal, tapi additional investment pada periode tersebut. Ya, bukan modal awal. Karena nanti kalau pembagian income-nya itu ada dasar ya, ada dasar interest allowance dari modal awal, berarti additional investment itu tidak ikut diperhitungkan. Ya, kalau ada additional investment atau additional setoran kas di tengah-tengah periode. Kalau yang ini tadi kita asumsikan bahwa ini terjadi juga di awal pembentukan. Ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang pembagian income-nya ya, pembagian income antara Rangga dan Cinta. Ya. Di sini disebutkan bahwa ya, hasil operasi selama tahun 2016 adalah 74.000. Nah, 74.000 ini yang akan kita bagi kepada Rangga dan Cinta dengan ketentuan yang pertama, ada interest allowance dari saldo awal dimulainya partnership ya, sebesar 10%. Kemudian tunjangan gaji untuk Rangga 25.000 dan untuk Cinta 20.000. Kalau masih ada sisa nanti dibagi rata. Nah, kita akan bagi yang pertama 10% dikalikan saldo modal awalnya ya. Tadi modal awalnya dua-duanya adalah 53.000. Jadi 10% kalikan 53.000. Nanti masing-masing Rangga 5.300 dan Cinta juga 5.300. Kemudian untuk gaji ya, untuk salary allowance-nya. Rangga memperoleh 25.000 ya, sedangkan Cinta memperoleh 20.000
ya. Total dari interest allowance dan salary allowance ini totalnya adalah 55.600. Tadi total net income-nya adalah 74.000. Sehingga masih ada selisih 18.400 ya, ada selisih 18.400. Tadi selisihnya dibagi rata. Jadi 18.400 kita bagi 2 ya. Jadi Rangga akan dapat tambahan 9.200 dan Cinta akan dapat tambahan 9.200. Sehingga total income yang akan diperoleh oleh Rangga adalah 39.500 sedangkan Cinta 34.500 ya. Ini pembagian income-nya. Kemudian jurnalnya, karena income ya, mereka income maka akan menambah modal ya, akan menambah modal. Jadi jurnalnya income summary-nya kita debit, kemudian Rangga capitalnya bertambah 39.500, kemudian Cinta capitalnya juga bertambah 34.500. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah Bu. Ya, untuk income sharing-nya jelas ya. Nanti kalau misalkan loss sharing ya, misalkan ada loss ya, misalkan loss untuk yang interest allowance dan salary allowance ini dikerjakan dulu ya. Ya, misalkan loss nih ya, misalkan loss. Nah, kalau misalkan loss di sini nanti ini untuk interest allowance dan salary-nya kita perhitungkan dulu, baru nanti loss-nya kita perhitungkan dibagi 2. Jadi ini tetap dihitung ya kalau loss ya. Jadi kalau loss bukan langsung loss-nya dibagi rata, tapi interest dan salary-nya kita tetap perhitungkan lebih dahulu ya. Kalau jadi contoh nih misalkan ya, kalau misalkan di sini loss berapa ya? Misalkan loss 20.000. Ya, misalkan loss 20.000 nih. Yang ini tetap kita perhitungkan ya, yang untuk interest dan salary allowance kita tetap kita perhitungkan, totalnya adalah 55.600 ya. Kemudian ya, untuk sisa net income atau net loss-nya kita perhitungkan ya berarti ya, yaitu 20.000 dikurangi dengan 55.600. Sehingga kita peroleh minus 75.600, ini yang akan kita bagi rata. Ya, jadi minus 37.800 ini akan dibagikan kepada Rangga dan minus 37.800 akan dibagi kepada Cinta. Sehingga nanti Rangga akan menanggung loss 7.500 dan Cinta akan menanggung loss 12.500 ya. Nanti jurnalnya ini debit ya, kalau loss ya, kalau di sini minus ya, berarti modal mereka nanti berkurang. Ya, jadi nanti Rangga capitalnya debit 7.500, kemudian Cinta capitalnya debit 12.500 dan kreditnya income summary 20.000. Ya, itu kalau loss ya, misalkan loss. Ya. Kemudian kita lanjut masuknya Carmen ya, masuknya Carmen. Di sini Carmen bawa apa ya? Di tanggal 1 Januari 2017, berarti awal tahun sesudahnya ya, Carmen masuk sebagai partner baru dengan menyetorkan peralatan ke perusahaan dengan nilai yang disepakati, yaitu berdasarkan harga pasarnya, yaitu 120.000. Untuk memperoleh kepemilikan sebesar 30% dari total modal perusahaan. Setelah masuknya Carmen, perusahaan berubah menjadi Karang Cinta dan sesuai partnership agreement, pembagian laba ruginya menjadi 4:3 banding 3. Ya. Rangga 4 bagian, Cinta 3 bagian, dan Carmen 3 bagian. Nah, dengan masuknya si Carmen, kita hitung dulu ya. Nah, modalnya Rangga di awal 2017 itu adalah 92.500. Ini berasal dari mana ya? Pertama, berasal dari modal awalnya mereka tadi awalnya berapa? 53.000 ya kan? Awalnya 53.000. Kita pakai yang di sini ya. Nah, awalnya tadi
Rangga ini 51.000 sebelum penambahan kas. Kemudian kita tambahkan kasnya tadi 2.000 ya, jadi 53. Kemudian ya, yang akan menambah kas ya, yang akan menambah kas tadi adalah pembagian laba. Nah, di sini. Sehingga modal ya, modal akhir si Rangga di tahun 2016 atau awal 2017 adalah 92.500. Sedangkan Cinta modalnya kita peroleh dari yang pertama 41.000, ini yang berasal dari itu ya tadi 44.000 sebelum ada penambahan kas. Kemudian ditambah ya, ditambah dengan 9.000 ya penambahan kasnya tadi, dan ditambah lagi dengan income sharingnya 34.500. Sehingga nih total modalnya Cinta ya di awal 2017 adalah 87.500. Nanti kalau ada privé ya, kalau ada privé ini dikurangkan ya. Jadi modal akhir 2016 itu adalah modal awal 2016 ditambah net income dikurangi dengan privé tahun tersebut ya. Tapi kebetulan di soal ini tidak ada informasi terkait privénya. Kemudian modalnya Rangga dan Cinta kita ya. Ibu izin bertanya, tadi Ya, kan equipmentnya 120.000 ya Bu? Iya. Dapat Rangga dan Cinta 15.000 dan Carmen 90.000 dari mana ya Bu? Nah, sebentar ya. Oke Bu. Ya. Ini modalnya Rangga dan Cinta sudah jelas ya, diperolehnya dari mana ya? Ya. Kemudian ya, tadi disepakati dengan masuknya Carmen ya, itu akan menambah ekuitas perusahaan ya, sebesar nilai fair value dari aset yang disetor. Ya. Tadi setor asetnya nilainya adalah 120.000. Ini kita jumlahkan dengan modalnya si Rangga dan Cinta. Ya, jadi 92.500 ditambah 87.500 ditambah 120.000. Nah, modal persekutuan setelah masuknya Carmen ya akan menjadi 300.000. Jadi ini modal total ya, ini modal setelah masuknya Carmen. Setelah masuknya si Carmen ya. Menjadi 300.000. Nah, tadi di sini disebutkan ya, disebutkan di sini bahwa dengan masuknya Carmen nih ya. Masuknya Carmen ini ya, Carmen akan memperoleh kepemilikan sebesar 30% dari total modal perusahaan. Tadi kita hitung ya, total modal perusahaan setelah masuknya Carmen adalah 300.000. Jadi kita hitung modalnya Carmen ya, modalnya Carmen adalah 300.000 kali 30%. Ya. Jadi ya, si Carmen dia menyetor aset 120.000, tapi dicatat sebagai modal Carmen hanya berapa? Hanya 90.000, karena kepemilikan dia hanya 30%. Ya, ini jadi dia akan modalnya Carmen hanya akan dicatat 90.000. Padahal equipment yang masuk nilainya berapa? Equipment yang masuk nilainya adalah 120.000. Berarti aset yang dia setor ya nilainya lebih tinggi daripada modalnya partner baru. Kalau seperti ini berarti akan ada bonus untuk partner lama ya. Jadi aset yang disetor itu lebih kecil nih ternyata daripada modalnya partner barunya. Wah, berarti yang diberi bonus adalah partner lama ya. Yang diberi bonus partner lama sesuai dengan rasio income sesuai dengan income rasionya nanti pembagiannya. Nah, di sini selisih antara aset yang disetor ya, selisih antara aset yang disetor dengan modalnya partner baru adalah 30.000. Nah, 30.000 ini yang akan dibagikan kepada partner lama ya. Tadi income rasionya untuk yang Rangga dan Cinta adalah dibagi rata ya. Nih, kalau masih tersisa dibagi rata. Yang kita pakai acuan yang ini.
Berarti nanti 30.000 ini dibagi rata antara Rangga dan Cinta. Jadi nanti modalnya Rangga akan bertambah 15.000 dan modalnya Cinta akan bertambah 15.000. Nah, jurnalnya tadi peralatannya nilainya 120.000 ya. Ini peralatan yang akan bertambah untuk partnership-nya. Kemudian modalnya Carmen tadi yang dicatat hanya sebesar 30% dari total modal. Jadi ini ya, 30% kalikan 300.000. Jadi modalnya Carmen hanya akan bertambah ya, hanya akan dicatat sebesar 90.000. Kemudian tadi selisihnya akan dibagi sebagai penambah modalnya Rangga 15.000 dan penambah modalnya Cinta 15.000. Oke. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ibu, Ya. kayaknya dulu tuh kan kalau seandainya nambahin modal nih ya Bu. Kalau yang dulu itu yang saya catat, jadi langsung gini Bu, yang total equity mereka. Ya. Bu, saya bingung. Pertama ya, kalau seperti itu ya, pertama hitung modal baru ya, hitung total modal baru setelah masuknya partner baru. Ya, setelah masuknya partner baru ya, setelah masuk partner baru itu masuk, kita hitung lagi ya, kita hitung lagi modalnya ya. Nah, modalnya si Rangga itu kan sesuai dengan yang perhitungan ya. Jadi modal awal ditambah pembagian income dikurangi privé ya untuk tahun tersebut. Kemudian Cinta juga ya. Ini kita dasarnya adalah modal akhir dari para partner atau modal awal di tahun 2017. Kemudian ditambah dengan yang disetor oleh si partner baru, yang disetor nilainya berapa. Kalau misalkan kas, berarti ini kita tulis kas ya, tulis kas 120.000. Karena isi peralatan ini juga kita tulis aja ya, sesuai dengan jadi total yang dia setor akan kita catat sebagai penambah modalnya partnership. Ya, jadi aset yang disetor 120.000. Nah, modal partnership itu harus bertambah 120.000 juga. Ya, modal partnership harus bertambah 120.000 juga. Tapi di sini disebutkan bahwa si partner baru itu hak atas kepemilikannya itu hanya 30% dari total modal. Nah, tadi setelah kita jumlahkan ya, modal partner yang lama, kemudian tambahan dari aset yang disetor oleh partner baru, itu total modalnya menjadi 300.000 ya, total ekuitasnya partnership setelah nambah Carmen itu 300.000. Sedangkan Carmen tadi ya, kepemilikannya itu hanya dicatat 30%. Jadi yang akan dicatat sebagai modal Carmen atau Carmen Capital adalah 30% kali 300.000. Sehingga kita hanya mencatat Carmen Capital yaitu 90.000. Padahal aset yang disetor oleh Carmen adalah 120.000. Nah, kalau aset yang disetor itu lebih tinggi daripada nilai modal partner baru, berarti ada bonus kepada partner lama. Nah, dibaginya berapa? Dibaginya berdasarkan income ratio. Seperti itu ya. Nah, misalkan nih, misalkan bagian Carmen itu ternyata diakuinya bukan 30%, tapi misalkan 50% misalkan. Nah, misalkan 50%. Kalau 50% ya berarti nanti ini total modal persekutuannya kan jadi 300.000 ya. Kita akan mencatat modalnya Carmen nih. Modalnya Carmen adalah 50%. 50%. Nah, kalau 50% nanti kita akan mencatat Carmen Capital adalah 50% kali 300.000 ya. Jadi modal Carmen Capital atau modal Carmen adalah 150.000 ya. Padahal aset yang dia setor hanya berapa? Hanya 120.000. Nah, kalau kasusnya seperti ini, ternyata aset yang disetor oleh partner baru nilainya lebih kecil daripada nilai modal partner baru yang dicatat. Ya, nilai modal baru yang dicatat. Berarti kalau seperti ini ya, kalau seperti ini
maka ada bonus untuk partner baru. Ya, ada bonus untuk partner baru. Wong dia cuma nyetor 120.000, kok dicatatnya 150.000. Berarti si partner baru dikasih bonus berapa? 30.000. Nah, bonus kepada partner baru ini akan ditanggung oleh partner yang lama, ya. Jadi nanti modalnya si Rangga akan berkurang 15.000, modalnya Cinta akan berkurang 15.000 untuk menanggung penambahan bonus kepada partner baru tadi. Nah, kalau seperti itu nanti jurnalnya ya, equipmentnya debit 120.000, tetap sesuai nilai yang disetor ya. Nah, kemudian Rangga Capital akan didebit ya, karena modalnya akan berkurang ya. Rangga Capital debit 15.000. Kemudian Cinta Capital akan didebit juga 15.000, akan berkurang. Dan sisi kreditnya Carmen Capital adalah 150.000. Itu tadi kalau kasusnya ya, bagian modalnya Carmen dicatat sebesar 50%. Nah, jadi perhitungannya kita perhitungkan dulu modal keseluruhan setelah masuknya partner baru ya. Baru diperhitungkan dia untuk partner baru ini kepemilikannya berapa. Gimana? Oke, Ibu. Terima kasih, Ibu. Jadi bisa jadi partner barunya itu dapat bonus, bisa jadi yang dapat bonus adalah partner lama ya. Nanti pertama perhitungannya adalah kita hitung dulu total modal persekutuan dengan bertambahnya partner baru. Kemudian kita lihat kepemilikan dia ya, setorannya dia itu akan dinilai berapa persen kepemilikan. Ya. Ya 30% ya. Untuk angka-angka seperti ini ya 30%. Nah, ini kemarin itu ada yang salah karena menyimpulkan bahwa 30% itu sama dengan sepertiga. Bukan ya, ini bukan 30% tidak sama dengan sepertiga. Sepertiga adalah 33,33% ya. Jadi ada yang jawab di sini bagian Carmennya berapa? 100.000 ya. Kan 30% kali 300.000 100.000 lah, dari mana? Nah, hati-hati ya. Kadang kalau itu berarti kecerobohan gitu ya. Ya di sini berarti nanti modalnya si Rangga dengan setelah nambah berarti nanti modalnya Rangga 92.500 ditambah 15.000 ya. Kalau dengan posisi sudah si Carmen ini masuk. Kemudian modalnya Cinta akan menjadi 87.500 ditambah 15.000 juga. Dan Carmen modalnya adalah 90.000. Nah, ini untuk pencatatan masuknya partner baru. Ibu, ya. Untuk rumus modal baru tadi gimana, Bu? Rumus apa? Yang modal baru yang dikurang sama prepaid itu, Bu. Oh, itu. Oh, iya. Ya. Modal akhir sama dengan modal awal. Ini ada di kalau kalian menyusun itu, kalau menyusun partnership statement ya. Modal awal ditambah net income dikurangi prive. Ini untuk mencari modal akhir ya, untuk mencari modal akhir. Ini biasanya ada tuh di susunan kalau menyusun statement of partnership itu loh. Ya, partnership statement. Ada yang di slide itu ada tuh ya. Jadi modal awalnya berapa, kemudian misalkan di tahun tersebut dia menambah cash ya, berarti ada additional investment, itu ditambahkan ke modal, berarti menambah ya. Ada modal awal ditambah additional investment nih kalau misalkan ada setoran di tengah-tengah periode, ditambah dengan pembagian net income. Ini yang net income di sini yang dimaksud itu ya, income sharing ya. Income sharingnya dia dapat berapa, dikurangi dengan prive. Itu untuk memperoleh yang ini tadi ya, untuk memperoleh 92.500 dan 87.500. Dan ini disusun kalau menyusun partnership statement ya. Selanjutnya likuidasi ya. Oke, likuidasi kita lihat ketentuannya. Di sini pada pertengahan 2017 disebabkan karena kondisi ekonomi yang memburuk maka membubarkan diri.
Ini neraca saldo sebelum likuidasi, kemudian diketahui proses likuidasinya itu pertama menjual itu ya aset non kasnya, dia menerima kas sebesar 275.000, dan jika ada partner yang mengalami defisit dia mampu bayar. Jadi nanti salah satu nih, misalkan Rangga Cinta Karmen ini salah satunya mengalami defisit modal, maka si partner yang defisit itu mampu menyetorkan kembali kas kepada partnership. Ya. Yang pertama kita akan jual dulu ya, kita akan menjual aset non kasnya. Jurnalnya kas yang diterima adalah 275.000. Ini yang pertama ya, kas yang diterima 275.000. Kemudian kita akan menghapuskan allowance ya. Jadi ini yang aset ya, aset kecuali kas ya. Kita lihat, kita hapuskan ya, seluruh aset non kasnya kita hapuskan. Akdanya kita debit, allowance-nya kita debit, kemudian inventory-nya kita kredit, equipment-nya kita kredit, dan akumulasi depresiasinya kita debit ya. Selisihnya ternyata di sini loss ya. Loss-nya 280.000. Loss-nya ketemu segini semua? Ya, Bu. Belum sampai sana, Bu. Belum ya? Belum sampai situ. Ya. Belum sampai sini. Nah, ini selisih antara kas yang diterima, jadi jurnalnya nanti dari kasnya dulu ya, 275.000, akda dan akumulasinya dihapuskan ya, di debit, kemudian piutang, inventory, dan equipment-nya di kredit dihapuskan juga, sehingga selisihnya akan menghasilkan loss nih, selisih debit ya, loss on realization-nya adalah 280.000. Kemudian ya, loss-nya ini akan kita bagi ya, akan kita bagikan sebagai pengurang modal masing-masing partner dengan rasionya tadi adalah 4:3. Jadi si Rangga menanggung 3 bagian, si Cinta menanggung, si Rangga menanggung 4 bagian, Cinta dan Karmen masing-masing menanggung 3 bagian ya. Jadi yang 112.000 ini kita peroleh dari 280.000 kita kalikan 4/10. Ya. Kemudian yang 84 ini kita peroleh dari 280.000 kita kalikan dengan 3/10. Yang Karmen juga sama ya, 3 bagian. Nah, jadi setelah menjual aset non kas, kita akan membagi gain atau loss sebagai penambah atau pengurang modal dari masing-masing partner. Karena di sini loss, maka modalnya berkurang ya, modalnya kita debit. Nah, modalnya kita debit. Selanjutnya kita akan hitung ya, kita akan hitung dulu modal ya setelah adanya gain atau loss ini ya. Modalnya Rangga di sini ya, di sini modalnya Rangga adalah 110.000. Ya, modalnya Rangga itu 110.000 dikurangi 112.000. Ya. Berarti modalnya minus ya, minus 2.000. Modalnya Cinta di sini, Cinta modalnya 100.000 dikurangi dengan 84.000. Ya. Modalnya Cinta masih positif ya, masih positif 16.000. Kemudian modalnya Karmen ya 84.000 ya. Modalnya Karmen ini ya 90.000 dikurangi dengan 84.000 ya. Modalnya Karmen juga masih positif 6.000. Nah, setelah adanya pembagian loss, ternyata yang Rangga ini mengalami defisit modal ya. Tadi asumsinya jika ada partner yang mengalami defisit modal ya, dia mampu menyetor defisitnya ini kepada partnership. Nah, jadi Rangga akan bayar nih ya. Rangga akan bayar ke partnership. Jadi kasnya bertambah ya, kasnya partnership bertambah 2.000. Kemudian modalnya Rangga akan dikredit sebesar 2.000. Nah, dengan jurnal ini ya, dengan jurnal ini modalnya Rangga jadi 0. Ya, modalnya Rangga jadi 0. Setelah itu ya, kita akan melunasi seluruh utang ya. Dia punya notes payable dan punya account payable.
ini akan berkurang ya. Notes payable-nya berapa ini? Ini 100.000 ya, notes payable-nya 100.000. Kemudian account payable-nya adalah 210.000. Berarti ini dilihat. Kas yang keluar ya. Kas yang keluar dari untuk pembayaran utang adalah 310.000 ya. 310.000 ini untuk kasnya yang berkurang. Ya. Sehingga saldo kas akhir ya, saldo kas akhirnya kita bisa hitung ya, saldo kas akhir itu adalah kas akhir. Kita bisa hitung yang pertama, ini dari kas yang di sini ya, itu adalah 55.000 ya. Ditambah dengan hasil penjualan tadi adalah 275.000 ya. Ditambah dengan setorannya Rangga tadi adalah 2.000, dikurangi untuk bayar utang 310.000. Sehingga saldo kas akhirnya adalah 22.000. Nah, 22.000 ini akan dibagikan ya kepada Cinta 16.000 dan kepada Karmen 6.000. Sehingga kasnya sudah berkurang seluruhnya ya, 20.000, 2.000. Sehingga saldo kasnya 0, saldo modalnya Cinta 0, dan saldo modalnya Karmen juga 0. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Tidak ada? Ibu, Ya, berarti yang neraca akhir itu pasti udah ada di soal kan, Bu? Atau yang kita ini ya? Ah, Ya, kalau ini ada di soal. oh, pasti ya, Bu. Kalau tidak ada di soal, misalkan ini ya, setelah income sharing ya, setelah income sharing kalian disuruh menyusun neraca gitu ya. Nah, kalau setelah income sharing menyusun neraca nanti perubahannya itu di sini ya, di modalnya ya, jadi modal akhir setelah income sharing misalkan ya. Oke. Semoga sudah diketahui ya, semoga sudah Amin, Bu. diketahui. Makasih, Bu. Ada pertanyaan? Nanti filenya saya bagikan kepada kalian ya. Kalian yang 2 soal yang lainnya. Tidak ada? Bu, Ya, ingin mastiin aja itu yang capitalnya Rangga tadi kan 53.000 ditambah 39.500 jadi berapa dulu? Jadi 92 ya, 92.500 ya. terus ditambah 15.000 kan, Bu? Ditambah 15.000. Jadinya 107.500 bukan 110.000. Nah, ini kan gini. Nah, ini kan tanggalnya kapan nih? Tanggal pembubarannya adalah di bulan Juli ya. Kita nggak tahu nih ya. Ini kan berarti ada yang terputus nih, memang ada yang terputus dari awal Januari sampai dengan pertengahan Juli. Nah, siapa tahu di situ waktu itu dia ada prepay gitu ya. Waktu itu ada prepay. Nah, itu yang transaksi yang yang terhapuskan di sini, maksudnya yang tidak dibahas, ada transaksi yang tidak dibahas selama 6 bulan tersebut. Ini langsung diketahui aja nih statement of financial position sebelum pembubaran seperti ini gitu ya. Ya. Jadi yang selama 6 bulan ini memang maksudnya di omit, tidak dicantumkan. Kecuali nanti pembubarannya itu pas 1 Januari 2017 ya. Kalau pembubarannya 1 Januari 2017 ya, berarti posisi modalnya Rangga itu adalah setelah penambahan berapa tadi? Setelah penambahan 15.000 ya. Tapi kan aneh, masa baru masuk partner baru kemudian bubar, gitu kan aneh ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Ini PJJ terakhir minggu ini ya. Iya, Bu. Ya.
Tapi untuk diskusi dan kalau mau tanya-tanya silahkan. Maksudnya masih tetap berjalan ya sampai dengan nanti ketika sebelum ujian. Kalau pas ujian kan nggak boleh nanya-nanya ya. Jadi sampai dengan sebelum ujian. Nah, ujiannya minggu pertama apa kedua, Pengakun? Minggu kedua. Kedua, Ibu. Alhamdulillah. Berarti ya Alhamdulillah Bu, ada jeda libur. ada jeda lumayan panjang ya. Ada Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Yang 4 hari ya. Alhamdulillah. Bu, ini videonya ntar di-share ya Bu, sama file Excel-nya.